di sini menjadi kita bertengkar karena persepsinya berbeda. Makanya yuk ke depan saya buka kajian terminologi itu untuk mempersamakan persepsi kita, begitu kan? Nah, kembali kepada halal dan haram. Ketika haram didefinisikan dapat pahala kalau ditinggalkan, dapat dosa kalau dilaksanakan. Kapan orang yang tinggal di Mekah dapat pahala tidak melacur? Yang nggak dapat dong. Yang dapat pahala tidak melacur. Saya orang Indramayu. Betul nggak? Karena di mana saja ditawarin kan gitu. Iya. Kita digoda sepanjang jalan kok. Ditawarin. Iya, tawarin sampai ketika saya pulang dari ngaji kan pernah diceramah. Iya kan gitu pakai apa? Sorban, pakai putih. Ya dihadang oleh mereka kok. Roknya pendek. Saya bilang, Neng, saya nih haji. Apa bilangnya? Ya nggak apa-apa, haji juga boleh aja. Insya Allah Buya, hari ini kita akan berbicara tentang motivasi Ramadan yang berbicara tentang esensi dari halal dan haram. Jadi mungkin nanti Buya boleh memberikan pemaparan sekitar 30 menit karena nanti mungkin kita akan diskusi sama-sama gitu ya Buya ya. Tadi Pak Ibnu tuh mintanya, Pak Ibnu tadi mintanya masalah terminologi haram dan halal katanya. Iya betul Buya. Betul Buya. Itu aja. Betul Buya. Baik Buya, dipersilahkan untuk menyampaikan pemaparannya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin menyampaikan kajian terminologi tentang terma atau istilah halal dan haram. Yang menjadi masalah pertama adalah muncul pertanyaan ketika haram dan halal itu didefinisikan seperti ini dalam kitab-kitab kuningnya, bahwa haram itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau wajib itu apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Pertanyaannya, kapan kita mendapatkan pahala meninggalkan haram? Seseorang yang tinggal di kota Mekah di samping Ka'bah, dia meninggalkan haram seperti melacur tidak, mencuri tidak, korupsi tidak, tinggalnya di Mekah nih. Dapat pahala enggak? Ini kan jadi persoalan. Jadi definisi itu perlu kita pertanyakan ulang. Sebab bagaimanapun dalam sejarah terminologi banyak sekali orang-orang itu mendefinisikan sesuatu secara terburu-buru sehingga menjadi tidak relevan kan gitu. Nah, maksud saya ke depan kenapa kita kajian terminologi, karena bagaimanapun juga terminologi ini lah ilmu yang bisa membangun satu persepsi, Kang Abu. Ya, betul. Kalau persepsinya salah, maka kesananya menjadi salah, konsepsinya salah, konklusinya ya salah, implementasinya salah, aplikasinya juga salah semua karena awalnya salah. Maka kita kembali kepada persamaan persepsi dulu, coba kita persepsikan. Saya ingin melebar sampai sekarang karena persepsi berbeda, maka pluralisme dianggapnya sebagai musuh. Padahal itu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Hidup di dunia itu mesti plural. Allah membuat plural kok. Warna kulit berbeda, bahasa berbeda, siang dan malam, ada baik ada jahat.
membuat wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah bikin berbagai macam bangsa-bangsa, suku-suku. Kemudian Allah juga membuat bahasa berbeda-beda. Wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah perbedaan bahasa, ikhtilafu alsinatikum wa ikhtilafu alwanikum, beda warna kulit. Itu semuanya, pluralisme itu adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Kok menjadi orang jadi memusuhi pluralisme sampai ya gitu kan, itu betul Bu ya, betul. Nah itulah makanya jadi ya di sini menjadi kita bertengkar karena persepsinya berbeda. Makanya yuk ke depan saya buka kajian terminologi itu untuk mempersamakan persepsi kita, begitu kan. Nah kembali kepada halal dan haram. Ketika haram didefinisikan dapat pahala kalau ditinggalkan, dapat dosa kalau dilaksanakan. Kapan orang yang tinggal di Mekah dapat pahala tidak melacur? Yang nggak dapat dong. Yang dapat pahala tidak melacur. Saya orang Indramayu. Betul nggak? Karena di mana saja ditawarin kan gitu. Iya. Kita digoda sepanjang jalan kok. Ditawarin. Iya, tawarin sampai ketika saya pulang dari ngaji kan pernah diceramah. Iya kan gitu pakai apa? Sorban, pakai pemutih. Ya dihadang oleh mereka kok. Roknya pendek. Saya bilang, Neng, saya nih haji. Apa bilangnya? Ya nggak apa-apa, haji juga boleh aja. Nah, ketika saya menolak, nah baru saya dapat pahala. Orang Mekah mah nggak ada pahala itu mah gimana aja. Iya. Itu persoalannya. Jadi kita definisikan lagi. Nah makanya kita kajian terminologi ini merupakan satu bagian rumpun dalam linguistik ya. Makanya coba kita menelisik sedikit ke depan bahwa haram-haram itu apa sih? Ini kan menjadi gaduh semuanya. Bahwa haram itu adalah bahasa Arab yang sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Haruma yahrumu itu masdarnya hurmah, bahasa Indonesianya hormat. Nah jadi dengan hormat ya, bersama surat ini saya sampaikan ucapan kan dengan hormat. Lalu haram dari kata hormat itu menjadi larangan tidak boleh itu dari mana datangnya? Ini satu pertanyaan besar. Karena haruma yahrumu ini babnya bab ke bab keempat ya. Kalau kita belajar sorob konjugasi itu hatun domun, hatun kasrun, fasahatani, domun, hatun kasrun, kasratani. Jadi bab keempat lah, faula yaf'ulu dalam ilmu sarabnya itu. Masalahnya adalah hurmah. Kalau haram itu diartikan tidak boleh, maka Masjidil Haram itu apa artinya? Masjid tidak boleh, Bu ya? Ya itu dia. Nanti saya dipanggil Al-Muhtaram, berarti kiai tidak boleh gitu. Oke. Istri juga harim, berarti tidak boleh juga. Ya. Nah itu persoalannya. Jadi istilah haram tidak boleh itu perlu dikoreksi lagi lah. Bahwa Allah mengharamkan itu artinya bukan tidak boleh. Iya. Masjid itu halamannya namanya haramul masjid. Haramul masjid itu artinya halaman masjid yang terhormat, bukan tidak boleh menginjak halaman masjid. Ya. Jadi kita kembali lagi begini bahwa sesungguhnya sebetulnya ini kita bergeser lagi kepada psikolinguistik. Memang haram itu implementasi di lapangannya kita memahaminya sesuatu yang terlarang karena tidak boleh. Tetapi kata tidak boleh dalam bahasa Arab itu
bukan haram sebetulnya. Ada kata mana'a, ada hatta hajaza, ada mana haloro, banyak loh melarang tuh. Kok jadi munculnya kok haram yang maknanya mulia? Nah itu yang jadi persoalan. Jadi kalau kita bandingkan yang berhadapan dengan haram kan halal. Betul. Haram dan halal. Halal juga maknanya boleh. Haram tidak boleh. Dari mana bolehnya? Halal itu artinya, bahasa Arabnya itu artinya menempati. Menempati. Ya, halal yahillu mahallun, itu tempat. Umpamanya doroba ja'a Zaidun yarkabul hisana. Zaid datang menunggang kuda. Kalimat menunggang kuda ini fi mahalli raf'in. Mahalnya adalah rafa. Yaitu menjadi bukan fi mahalli nasbin, ya. Mahalnya adalah tempatnya nasab. Karena itu menjadi wal jumlatu min yarkabul hisana fi mahallin nasb halun, menjadi hal. Jadi mahal itu adalah menempati. Yahillu mahallahu, menempati tempatnya. Jadi artinya sebetulnya mah yang dimaksud dengan halal itu bukan tidak boleh, tetapi ditempatkan pada sesuatu tempat yang sebenarnya. Ini HP ditaruh di meja, ini halal karena ini tempatnya. Kalau ditaruh di kloset itu bukan tempatnya, maka tidak halal. Ini persoalannya. Cobek itu ditaruhnya di dapur, bukan di bawah bantal. Ketika kita menaruh cobek di bawah bantal, itu berarti tidak halal karena itu bukan tempatnya. Jadi pengertiannya bahwa haram itu nggak ada sebetulnya. Iya. Nah, nggak ada sebetulnya. Hukum aslinya haram itu nggak ada. Artinya bahwa tidak ada di dunia ini yang terlarang, semuanya boleh, asal ditempatkan pada tempatnya. Itulah. Kambing itu boleh, tapi ditempatkan pada tempatnya. Semua itu boleh. Saya punya dalil yang bersifat universal. Pertama yaitu bahwa semua yang ada di langit dan yang di bumi ini adalah ciptaannya Allah dan semuanya milik Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Dan dengan demikian, karena dia sebagai pemilik tunggal yang bisa menentukan boleh dan tidak boleh adalah dia, bukan kita. Betul. Itu persoalannya. Itu satu. Yang kedua, langkah keduanya, dan Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya adalah untuk kita, untuk manusia. Firman Tuhannya ada wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menciptakan buat kamu semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia berarti ya boleh semua dong. Iya. Untuk kamu kok. Adapun dia sebagai pencipta pemilik, ya, dia yang berhak untuk melarang ini dan melarang itu. Makanya kembali lagi, yang bisa memutuskan haram itu hanya Allah. Saya sebagai manusia biasa hanya dipanggil kiai, ada orang nanya hukum. Ketika saya menjawab itu, saya tidak mengharamkan karena saya bukan institusi, bukan lembaga yang bisa mengharamkan. Jadi tidak lebih, saya ini hanya sebagai narasumber. Kata Tuhannya tidak boleh, gitu aja. Kata Tuhannya boleh. Nah ketika saya confused, tidak bisa menentukan boleh tidak, ya saya bilangnya seng. Seng itu nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu berarti boleh. Sebab kalau kita mengatakan ini tidak boleh kata Tuhannya, mana dalilnya? Iya. Kalau nggak ada dalilnya, jangan berani-berani mengharamkan dong. Iya.
Tetapi kalau halal tidak perlu dalil, memang aslinya halal. Iya. Oke. Jadi makanya menjadi kaidah fikih atau dalam ilmunya sudah di-split ya, namanya qawaidul fiqhiyah. Jadi bukan fikih, bukan usul fikih, tapi qawaidul fiqhiyah, bahwa al aslu fil asya al ibahah. Asalnya apa saja itu boleh. Illa maqama alaihi dalilun ala haramihi, kecuali kalau ada dalil yang menyatakan itu haram. Kalau nggak ada, jangan berani-berani mengharamkan. Nggak bisa main-main. Kan gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan ini hukumnya haram, mana dalilnya? Ya kalau nggak ada dalil, dicolok aja matanya. Kok berani-berani mengharamkan? Kan begitu persoalannya. Terus Buya, kalau sekarang ada yang mengharamkan ngerokok gimana Buya? Nah, saya tidak menjadi masalah. Ada dalilnya enggak? Ternyata enggak ada. Dalilnya hanya membahayakan. Itu bukan dalil, itu namanya. Iya. Itu asumsi namanya. Iya. Nah, makanya ketika rokok itu haram, dan itu MUI bukan lembaga Tuhan yang bisa memutuskan haram. Sebab yang bisa mengharamkan itu hanya Allah saja. Iya. Apalagi MUI, apalagi kita tidak punya kewenangan untuk mengharamkan. Yang boleh mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai nabinya sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diberi kewenangan untuk mengharamkan, karena putusan haram adalah hak prerogatif Tuhan. Oke. Nah, ketika Nabi dianggap oleh Tuhan lancang mengharamkan sesuatu, langsung ditegur kok oleh Allah. Ditegur, dipersalahkan. Kenapa ente berani-berani mengharamkan? Enak aja loh. Kan gitu umumnya. Bunyinya begini, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Shadaqallahul azim. Ini qala ta'alanya ada. Ya. Wahai Nabi, kenapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan? Ditegur kan, dimarahin ya kan? Iya. Artinya Nabi sendiri tidak punya hak untuk mengharamkan, karena haram itu putusan Tuhan dan itu hak prerogatif Tuhan. Nabi sebagai fungsinya, Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Nah, ini bedanya. Dalilnya ada lagi yang ini kadang-kadang umat Islam harus pakai dalil, harus pakai kola-kola terus ya. Sebetulnya pakai logi udah cukup sebetulnya, main belum saya kola-kola. Allah. Jadi sehingga rokok itu nggak perlu hukumnya gimana, pasti tidak akan ada dalilnya. Sebabnya apa? Karena rokok belum ada pada zaman Nabi. Iya dong. Jadi saya kira fatwa nggak ada masalah, tapi sebetulnya bukan hanya fatwa kalau mau efek, karena fatwa kan tidak mengikat. Ikut silakan nggak silakan. Lalu nanti berdosa, yang bilang dosa siapa? Kalau Anda meyakini rokok haram, lalu Anda merokok, Anda berbuat dosa terhadap hati Anda sendiri. Tetapi Pak Afkar ini tidak meyakini rokok itu haram, dia merokok yang gak dosa dong. Jadi semakin banyak Anda mengharamkan, semakin banyak dosanya. Oleh karena itu saya kira itu bukan di tangan MUI, tapi di tangan pemerintah yang punya otoritas untuk melarang. Jadi sebetulnya prosedurnya begini, MUI mengeluarkan fatwa kan gitu, merekomendasikan kepada pemerintah agar rokok dilarang. Begitu keputusan pemerintah, maka itu menjadi wajib kita untuk melakukannya. Karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, pemerintah yang melarang. Ya.
para petani penanam sembako dibakar semuanya, pabrik rokoknya ditutup semuanya. Negara yang melakukan ada undang-undangnya, pasal berapa, hukumannya apa, itu efektif. Iya. Nah di Singapura negara yang undang-undang kok pembatasan rokok di public space, ya kan? Di jalan nggak boleh, boleh hanya di rumah atau di dalam mobil. Kalau di luar nggak boleh, itu efektif tuh. Jadi kalau MUI pengen efektif fatwanya, ya coba rekomendasikan kepada pemerintah supaya dibuat undang-undang pelarangan rokok dan ditutup pabriknya. Dan nanti pajak jangan nanya. Nah itu kan persoalannya. Jadi apa artinya diharamkan? Pabrik rokoknya masih ada, petani masih nanam sembako, kita menjadi gaduh sendiri aja begini. Itu maksud saya. Jadi artinya haram itu kembali hak prerogatif Allah. Manusia tidak boleh mengharamkan apapun. Nabi juga nggak boleh. Kita sifatnya sebagai narasumber. Kata Allahnya haram. Kalau kata Allah haram, kita harus mengatakan haram. Kata Allah menyangka halal, ya kita harus mengatakan ya halal. Nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti halal. Gitu aja persoalannya. Nah, kemudian lagi dari sisi yang lain, kenapa Allah melarang sesuatu kok bilangnya tidak mana Allahu atau hajazallahu atau hadarallahu tapi haramallahu? Kenapa bilangnya Allah mengharamkan, tidak melarang atau mencegah atau membatasi? Kenapa? Nah, di sini berarti secara psikolinguistik memperhalus kata supaya kita merasa bahwa ketika Allah itu melarang kita sesuatu, ini psikologis sekali. Ketika Allah melarang sesuatu, maknanya bukan membatasi kita, bukan melarang kita mendapatkan kenikmatan, bukan membatasi kita, bukan merepotkan kita, bukan membebani kita. Tetapi diharamkan itu dalam rangka memberikan penghormatan kepada kita. Lah iya dong. Sekarang Pak Abu Marlo datang sini ke Pondok Cadang Pinggan. Ya. Sebagai sahabat yang sangat saya hormati. Anda pergi ke WC santri mau kencing di sana, tak larang. Pak Kang Abu, jangan di situ sini. Itu artinya Anda ketika aku melarangmu buang hajat kecil atau buang air kecil di WC santri yang tidak bersih itu Anda jangan merasa tersinggung atau Buya kok rewel banget, masa kencing aja nggak boleh. Oh, nggak paham Anda dihormati oleh saya nih. Iya Bu. Gitu. Jadi itulah makanya ketika kita sadar menerima hukum haram dari Allah dengan rasa gembira karena kita paham larangan Tuhan itu dalam rangka menghormati kita. Di sininya namanya undang-undang protokoler namanya. Iya. Apa namanya tuh? SOP. Bukan SOP. Protokol presiden tuh. Nomenklatur. Protokoler memang ya. Iya, protokoler diatur. Jadi artinya bahwa ketika kita diundang oleh pejabat tinggi negara, itu kita diatur. Artinya di situ Kiai Haji Abdul Syakur Yasin ada tulisannya. Iya. Saya tidak boleh duduk di sembarang tempat dong. Betul nggak? Betul. Nah sekarang begini, umpamanya Bapak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kita yang harus kita hormati, bagaimanapun simbol negara dan kita jaga. Sedang lewat di Indramayu, tiba-tiba beliau melihat anak kecil yang lucu banget, betul? Saking gemesnya, supir berhenti sebentar, ada apa Pak? Aku mau mencium anak itu lucu banget, boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau sebenarnya Pak dipecat. Punten Pak, langsung datang, ada langsung mau ditembak orang.
Jadi untuk menjaga keselamatan beliau, dia harus ikut aturan. Jadi kalau Anda ingin jadi orang terhormat, ya ikut aturan dong. Iya. Nah itu persoalannya. Jadi seperti itulah rasanya. Jadi kita menerima dengan ikhlas ridho putusan haram Tuhan itu bukan untuk membatasi kebebasan kita, bukan membebani kita. Dalam rangka menghormati kita. Itu persoalannya. Betapa bahagianya kalau Anda sudah paham seperti ini. Ya kan. Nah lalu yang halal siapa? Yang halal itu apa saja kalau ditaruh di tempatnya namanya halal. Halal ya helo halal. Wa huwa fi mahallihi. Diminum boleh nggak? Nggak boleh. Lah iya. Kambing halal nggak? Sebodoh orang. Dan tidak ada masalah. Kalaupun Anda bantal, nggak akan bakal kasur itu mecahin piring. Tidak akan piring itu berhamburan. Tidak ada yang kunut. Ziarah kubur. Iya. Ya kan, marhabanan. Maulid Nabi bin Hambal juga dicambuk di tengah lapangan, ditonton orang segitu mulianya, dicambukin di depan lapangan. Ya karena tidak sejalan dengan sang penguasa. Tanya siapa? Orang menemui Sayyidina Umar itu nggak mudah. Ada pengawal-pengawalnya, karena sudah negara, Bung. Sampai ada fikih itu hasil kajian manusia. Orang-orang kita melakukan kodifikasi itu kan terbentuknya kan abad keempat Hijriyah. Betul. Ketika itu. Nah, jadi iya, jadi artinya bahwa subjektif. Umpamanya satu contoh kecil saja. Imam Syafi'i berhipotesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Nah, kesempatan mereka sedang berkumpul dengan keluarga itu mereka mengadakan acara temu kangen, tatap muka, silaturahmi. Ya, tidak jauh dari maknanya saling memaafkan juga, tapi melalui proses reposisi. Karena sebabnya kita salah, karena kita bergeser dari posisi kita sehingga ada yang tersinggung. Posisi diri kita masing-masing. Terima kasih. Ya itu aja Bu ya. Dari sementara yang kita pakai sehari-hari fikih dari sisi bahasa, fikih itu dari mana itu? Iya. Nah, cukup gitu aja dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimanapun namanya fikih itu produk budaya. Produk di pelepah korma, di batu, belum ada tinta, belum ada pulpen, masih pakai pahat, pakai palu nulisnya di batu-batu. Ya kan seperti itu, sangat sederhana sekali. Jadi ya, kenapa lalu pemahaman tentang syariat Islam itu lalu ilmunya disebut dengan ilmu fikih? Ya memang kata fikih itu sendiri adalah yufaqihu fiddin. Yufaqihu itu majzum menjawab syarat ya. Jawab syarat man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberi kebaikan. Saya saja ngomong banyak orang salah paham kok. Ini pengajian kita ini yang hadir di sini nggak sama pemahamannya kok. Sampai ada yang memahaminya Buya ini ingkarus sunnah karena metodologinya kita pakai, itu namanya bermadzhab. Kalau umumnya masyarakat namanya bertaklid itu tuh, bukan bermadzhab. Kepada siapa? Taklid itu kepada ulama yang masih hidup. Kalau sudah mati nggak boleh dong, gimana lagi? Jadi sementara orang Kertasmaya taklid sama saya kan gitu. Saya ini bermadzhab Syafi'i karena metodologinya nggak mungkin orang bermadzhab Syafi'i semua, itu juga mesti jelas dipahaminya gitu. Jadi artinya siapapun orang yang paham agama namanya al-faqih,